kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Real Madrid berhasil menaklukkan Borussia Dortmund dalam laga lanjutan matchday ketiga Liga Champions 2024-2025. Bukan hanya menang, Madrid berhasil menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim dengan koleksi gelar Liga Champions terbanyak. Mental juara inilah yang membuat Madrid menuntaskan comeback dengan hasil akhir 5-2. Ketinggalan 2 gol lebih dulu di hadapan para pendukungnya sendiri tentu memberikan tekanan tersendiri buat Madrid. Tapi armada Carlo Ancelotti tetap tenang dan menjaga kekompakan sepanjang laga. Lantas, bagaimana kronologi Madrid akhirnya menumbangkan Dortmund sebagai tim yang paling atraktif di UCL musim ini? Sebelum menyaksikan videonya, pastikan selalu Football Lover sudah subscribe channel Starting Eleven Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, karena akan ada update-update menarik seputar dunia sepak bola setiap harinya yang sayang untuk dilewatkan. Real Madrid versus Borussia Dortmund menjadi pertandingan yang paling banyak dinanti para penggemar sepak bola di matchday ketiga Liga Champions tengah pekan ini. Bukan cuma karena laga ini merupakan laga ulangan final musim lalu, tetapi karena performa kedua tim yang juga sama-sama menarik perhatian para pecinta sepak bola. Real Madrid adalah tim dengan koleksi trofi Liga Champions paling banyak. Mereka juga menyandang status sebagai juara bertahan di Liga Champions musim ini. Sayangnya, 2 laga awal dilalui Madrid dengan performa yang tidak bisa dibilang sempurna. Madrid bahkan menelan kekalahan di matchday kedua ketika mereka sambangi Lille di Stade Pierre Mauroy. Sementara itu, Borussia Dortmund adalah tim paling menarik di Liga Champions musim ini. Ditinggal pelatih Edin Terzic, nyatanya tidak membuat wakil Jerman ini melempem di Liga Champions. Sang finalis UCL edisi musim lalu bahkan berkembang menjadi tim paling atraktif dalam menyerang di kompetisi UCL musim ini. Beda dengan Madrid yang mengawali Liga Champions dengan catatan yang tidak istimewa, Dortmund justru memulai kampanye UCL mereka dengan sangat spesial. Tim besutan Nuri Sahin mencatat 2 kemenangan, 10 gol dan hanya sekali kebobolan di 2 laga. Performa demikian seharusnya cukup membuat Madrid waspada ketika menjamu mereka di matchday ketiga. Carlo Ancelotti mengakui kapasitas Dortmund di bawah asuhan pelatih barunya Nuri Sahin. Namun pelatih berjuluk Don Carlo itu selalu yakin akan kapasitas anak asuhnya. Ancelotti menilai Madrid bisa meraih kemenangan melawan utusan Jerman. Yang terpenting adalah menjaga kekompakan tim untuk meredam permainan super ofensif Dortmund. Real Madrid boleh optimis karena tampil di hadapan publik sendiri. Namun, optimisme saja tidak cukup untuk menghentikan pasukan Nuri Sahin yang bermain super ofensif di setiap laga. Lini belakang yang terlalu rapuh pada akhirnya membuat Madrid kena geprek lebih awal oleh tamunya. Sebagai tim yang menerapkan strategi menyerang total, Dortmund berusaha mengejar gol lebih awal. Permainan mereka di babak pertama juga sangat baik. Skuad besutan Nuri Sahin memberondong gawang Madrid dengan 6 percobaan, 5 diantaranya tepat sasaran. Angka XG alias harapan gol Dortmund juga cukup besar, yakni 1,38 berbanding 1,16 milik Madrid. Dortmund nyatanya hanya butuh waktu setengah jam untuk getarkan jala Thibaut Courtois lewat aksi Donyell Malen. Setelah gol Malen alih-alih mengejar, Real Madrid justru makin tertinggal. Diprakarsai oleh serangan Malen, lagi-lagi Dortmund mencetak gol ke gawang Madrid dan kali ini aktor utamanya adalah Jamie Gittens pada menit ke-34. Babak pertama, Real Madrid tidak bisa berbuat banyak melawan pasukan kuning Dortmund. Kurang cermatnya lini belakang telah membuat Madrid kecolongan 2 gol lebih dulu di hadapan para pendukungnya. Sementara itu, ketiadaan sosok seperti Toni Kroos membuat Madrid kesulitan mengatur ritme dan tempo permainan di babak pertama. Keunggulan 2 gol atas Real Madrid di babak pertama mungkin membuat Dortmund berasumsi bahwa mereka akan melanjutkan dominasi di babak kedua. Namun nyatanya tidak demikian. Madrid yang terkejut gawangnya dibombardir 2 gol di paruh pertama mencoba bangkit secara perlahan hingga akhirnya comeback dengan epik. Pendekatan Dortmund di babak kedua tampaknya cenderung bertahan dibandingkan babak pertama yang cenderung menyerang. Sayangnya Dortmund lengah dan membiarkan Real Madrid mendominasi.
Antonio Rudiger pada menit ke-60 dan Vinicius pada menit ke-62 pada akhirnya berhasil membuat laga kembali seimbang. Setelah skor sama, Dortmund kembali melakukan perubahan dengan mencoba lebih aktif menyerang. Namun, skuad asuhan Nuri Sahin agaknya lupa kalau Madrid punya banyak senjata mematikan untuk serangan balik. Benar saja, dengan mental juara mereka, pasukan Ancelotti akhirnya berhasil mencetak 3 gol tambahan untuk benar-benar membenamkan The Black and Yellow. Lucas Vazquez menjadi penggagas awal comeback paling epik Real Madrid. Lewat penetrasi dari sisi kiri pertahanan, salah satu pemain senior Madrid itu berhasil menjebol gawang Dortmund kawalan Gregor Kobel. Setelahnya, Madrid menambah pundi-pundi gol kembali lewat aksi transisi yang digagas Vinicius. Ancelotti sudah bilang sebelum laga bahwa kunci untuk menaklukkan Dortmund adalah menjaga kekompakan dan Madrid benar-benar menerapkannya. Kekompakan lini bertahan sukses meredam Dortmund untuk ciptakan gol tambahan di babak kedua. Selain itu, kekompakan ini jugalah yang membuat Madrid pada akhirnya sukses mencetak 5 gol dan meng-comeback Dortmund di babak kedua. Tiga poin melawan Dortmund praktis mengantar Madrid ke jalur kemenangan. Memang kemenangan ini belum bisa langsung membuat Madrid menyodok ke papan atas. Tapi paling tidak, Madrid kini mengisi pos ke-9, posisi paling atas dalam zona playoff babak 16 besar dengan mengoleksi total 6 poin. Dortmund sementara itu kehilangan pamor mereka sebagai tim paling menarik perhatian di Liga Champions musim ini. Tim besutan Nuri Sahin kini merosot menuju peringkat ke-5 klasemen sementara dengan 6 poin. Posisi pertama kini diambil alih oleh Aston Villa yang berhasil meraih kemenangan di laga kontra Bolonya. Khusus buat Madrid, kemenangan melawan Dortmund tentu saja menjadi modal berharga. Pasalnya, setelah laga ini, Madrid akan langsung dihadapkan pada laga super spesial laga bertajuk El Clasico melawan Barcelona. Kemenangan ini akan jadi semacam penyemangat Madrid untuk menghadapi seteru abadinya itu. Satu catatan, Barcelona adalah tim yang sama atraktifnya dalam hal menyerang dengan Dortmund. Pelajarannya, paling tidak Madrid kini tahu bagaimana caranya menaklukkan tim dengan pendekatan taktik menyerang total seperti tim besutan Nuri Sahin. Madrid punya banyak senjata untuk menghukum lawan-lawannya yang punya pola menyerang total termasuk Barcelona. Itulah dia ulasan comeback paling epik Madrid di Liga Champions musim 2024-2025. Laga kontra Dortmund ini membuktikan kalau dengan mental juaranya Madrid bisa membalikkan keadaan. Bahkan sampai meng-comeback ke lawan dengan margin 3 gol. Bagaimana menurut football lover sendiri? Seperti apa performa Madrid di laga kontra Dortmund ini? Tulis opini kalian di kolom komentar ya.